semuanya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Pengertian dan kedudukan serta pentingnya memahami tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap wilayah, bangsa, dan negara Indonesia sebagai satu kesatuan utuh dan menyeluruh yang menyeliputi wilayah darat, laut, dan udara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Wawasan Nusantara memandang Indonesia sebagai suatu wilayah geografis yang memiliki karakteristik unik dan strategis yang harus dilindungi dan dikelola secara terpadu. Wawasan Nusantara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan Nusantara merupakan yang pertama, dasar filosofi negara. Wawasan Nusantara memiliki dasar filosofi negara Indonesia yang menegaskan bahwa wilayah negara Indonesia adalah satu kesatuan utuh dan menyeluruh yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, panduan kebijakan negara. Wawasan Nusantara menjadi panduan dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan negara, khususnya dalam bidang pertahanan, keamanan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Yang ketiga, pedoman bagi rakyat. Wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memahami dan menjalankan kewajiban serta haknya sebagai warga negara. Memahami wawasan Nusantara sangatlah penting bagi warga Indonesia dikarenakan yang pertama dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Memahami wawasan Nusantara dapatlah menumbuhkan rasa cinta tanah air yang kuat karena kita dapat menyadari bahwa wilayah Indonesia adalah satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang harus dijaga dan dilestarikan. Yang kedua, dapat meningkatkan kesadaran nasional. Memahami wawasan Nusantara dapat meningkatkan kesadaran nasional dikarenakan kita dapat menyadari bahwa Indonesia memiliki potensi dan tantangan yang besar serta tanggung jawab bersama untuk membangun bangsa. Yang ketiga, menghindari ancaman. Memahami wawasan Nusantara dapat membantu kita dalam menghadapi berbagai ancaman yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, seperti ancaman dari luar maupun dari dalam negeri. Yang keempat, dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Memahami wawasan Nusantara dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, karena kita dapat menyadari bahwa Indonesia adalah satu kesatuan utuh dan menyeluruh yang harus dijaga dan dilestarikan. Dan saya mendapatkan tugas wawasan Nusantara bagian Kalimantan, yaitu Kalimantan terdiri dari 5, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan terakhir Kalimantan Tengah. Pulau Kalimantan adalah pulau yang unik karena satu-satunya pulau di dunia yang terdiri dari 3 negara, yakni Indonesia dengan luas 73% wilayah, Malaysia dengan luas 26% wilayah, dan Brunei Darussalam dengan luas 1% wilayah. Kalimantan Selatan berada di bagian tenggara Pulau Kalimantan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh pegunungan Maratus di tengah. Kalimantan Selatan terdiri dari atas 2 geografis utama, yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Selanjutnya, Provinsi Kalimantan Utara biasa dengan sebutan Kaltara, dibentuk pada bulan Oktober 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012. Kaltara merupakan provinsi termuda di Indonesia dan dibentuk untuk mempercepat kesejahteraan di wilayah perbatasan. Selanjutnya, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang berada di Pulau Kalimantan dengan ibu kota atau pusat pemerintahan berada di kota Kalimantan. Selanjutnya, provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Ibu kotanya adalah Kota Palu.
jiwa yang terdiri atas 1.147.599 jiwa laki-laki dan 1.054.721 perempuan. Data Kementerian Dalam Negeri pada pertengahan 2024 mencatat penduduk provinsi ini berjumlah 2.787.971 jiwa. Kalimantan mempunyai 13 kabupaten dan 1 kota. Selanjutnya, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur adalah sebuah provinsi di Pulau Kalimantan. Di Indonesia, luas total Kalimantan Timur adalah 127,346,92 km kubik. Populasi provinsi ini pada tahun 2020 sebanyak 3.941.766 jiwa dan pada pertengahan 2024 sebanyak 4.050,79 jiwa. Kalimantan Timur merupakan wilayah yang kepadatan penduduknya terendah di keempat Indonesia. Ibu kota adalah Ibu kota Samarinda. Wah, kalau bicara soal Kalimantan, kamu pasti bakal nemu banyak hal-hal baru yang unik dan bikin kagum. Nih, beberapa hal yang bisa jadi pengalaman seru buat kamu atau bisa kamu kunjungi ketika kamu ke Kalimantan Selatan. Adapun alam yang masih asri, Kalimantan terkenal dengan hutan tropisnya yang lebat. Kamu bisa eksplor taman nasional seperti Tanjung Puting di Kalteng, tempatnya orangutan liar, udara segar, suasana sunyi, beda dengan sama kota besar. Adapun cuplikannya. Adapun rumah panjang dengan sebutan betang. Salah satu ciri khas budaya Dayak, rumah betang ini bukan cuma tempat tinggal, tapi juga pusat aktivitas masyarakat. Kamu bisa belajar gimana mereka hidup harmonis dengan alam dan adat. Betang Toye Malahui adalah sebuah rumah panjang tradisional Dayak yang terletak di Desa Tumbang Malahui, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Betang ini bukan hanya sekadar bangunan, melainkan juga simbol kekayaan budaya, sejarah, dan kehidupan sosial masyarakat Dayak. Betang ini berdiri pada tahun 1896 dan merupakan salah satu milik keluarga yang ada di desa tersebut. Betang Toye menjadi destinasi wisata yang unik bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat Dayak dan kekayaan budaya Kalimantan Tengah. Makanan tradisional yang khas, coba deh makanan khas seperti juhud singkah, yaitu sayur rotan muda atau iwak haruan. Nah, iwak haruan itu dengan bahasa Banjar. Bahasa Banjar ikan itu iwak. Atau dengan sebutan ikan gabus. Rasanya beda banget, kayak rempah. Adapun juga seni ukir dan tenun Dayak. Seni ukir dan kain tenun khas Dayak itu punya motif yang penuh. Nah, kalau sempat coba deh belajar langsung cara pembuatan. Seru banget tradisi dan upacara adat. Kadang-kadang kalau lagi beruntung kamu bisa ikut nonton upacara adat seperti hudok, tari topeng suku Dayak, atau acara ngaruat bumi. Tradisinya kental banget dan punya nilai filosofis tinggi. Adapun cuplikan seni ukir dan tenun Dayak. Kain tenun Dayak Ikat Sintang merupakan karya seni yang memadukan keindahan alam Kalimantan dengan keterampilan pengrajin lokal. Setiap helai benang yang ditenun dengan cermat mencerminkan kisah dan tradisi yang diwariskan. Selanjutnya, ada pasar terapung.
Pasar terapung kalau di Kalimantan Selatan jangan dilewatkan. Pasar terapung di Sungai Barito, pengalaman belanja di atas perahu kecil pasti bikin kamu senyum-senyum sendiri. Dimana lagi ada tradisi yang sangat langka karena berbelanja di atas Sungai Barito menggunakan terapung, dan itu disebut pasar terapung. Adapun cuplikan pasar terapung. Won't you take me home? I wanna ride it, I don't wanna know. Ride it, just lose control. Ride it, catch my soul. Ride it, let me feel you. Ride it, turn the lights down low. Ride it, from head to toe. Ride it. Selanjutnya ada fauna eksotis. Nah, fauna eksotis selain orang hutan, kamu bisa lihat hewan-hewan langka seperti bekantan si monyet hidung panjang yang cuma ada di Kalimantan. Jadi jangan lupa nikmati suasananya dan jangan lupa dengan hati yang santai, selamat berpetualang di pulau yang megah ini. Hai, ini cuplikannya. Adapun juga keistimewaan di setiap pulau-pulau yang ada di Kalimantan, yaitu Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan mempunyai keistimewaan yang bikin beda dari daerah lain di Indonesia, dan banyak hal yang bikin kita kagum nih. Coba simak pandangan santai soal uniknya Kalimantan Selatan. 1. Budaya pasar terapung. Nah, yang saya sudah jelaskan tadi soal pasar terapung. Adapun yang kedua, alam yang kaya dan beragam. Kalimantan Selatan punya perpaduan alam yang lengkap dari pegunungan, meratus yang cantik buat teknik, sampai Sungai Barito yang jadi nadi kehidupan. Belum lagi Danau Labuan Cermin yang airnya super jernih, bikin mata enggak bisa berhenti ngaguminya. 3. Kuliner yang ngengenin, yaitu soto Banjar. Nah, jelas juaranya, apalagi dimakan hangat-hangat. Selain itu, ada amparan tatak, laksa Banjar, dan ikan haruan atau gabus yang khas banget. Rasanya beda dari kuliner daerah lain karena bumbu rempahnya yang khas. Nah, yang keempat, adat Banjar yang kaya filosofis. Orang Banjar itu punya budaya yang kuat, dari tradisi bayun, anak upacara ayunan anak, sampai seni pantun yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Filosofinya banyak dibicarakan soal harmoni dengan alam yang sesama. 3. Seni ukir Banjar yang halus ukirannya kayu khas Banjar, terutama pada rumah tradisi Banjar. Dan keenam, keberagaman Pulau Kaget dan Bekantan. Pulau Kaget itu habitat bekantan, prima unik yang cuma ada di Kalimantan. Agama dan budaya religius, Kalimantan Selatan juga terkenal dengan julukan Sarambi Mekahnya Kalimantan karena kentalnya nilai-nilai Islam di masyarakatnya. Kalau kita ke Kalimantan, kalian tuh harus mengunjungi wisata-wisata yang ada di Kalimantan. Adapun keunikan yang ada di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah memiliki sejumlah keistimewaan yang membuatnya unik dan menarik, baik dari segi alam, budaya, maupun potensi ekonomi. Beberapa keistimewaan Kalimantan Tengah antara lainnya kekayaan alam dan keanekaragaman hayati. Kalimantan Tengah memiliki hutan tropis yang lebat dan menjadi rumah bagi berbagai spesies endemik seperti orangutan Borneo dan berbagai jenis flora dan fauna langka lainnya.
Taman Nasional Sebangau dan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya adalah contoh kawasan konservasi yang penting. Sungai-sungai besar. Sungai Barito dan Sungai Kahayan adalah sungai besar yang sangat penting bagi transportasi dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Kehidupan suku Dayak Kalimantan Tengah adalah rumah bagi berbagai suku Dayak yang memiliki budaya dan tradisi yang kaya termasuk tarian musik dan kerajinan tangan. Mereka juga dikenal dengan sistem kepercayaan adat istiadat yang kuat. Potensi sumber daya alamnya, Kalimantan Tengah memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah, terutama batu bara, minyak, dan gas alam. Selain itu, ada juga sawit dan kehutanan, meskipun sektor ini juga menimbulkan tentang dalam hal keberlanjutan lingkungan. Ekowisata dan wisata alam. Dengan keindahan alamnya yang mempesona di Kalimantan Tengah menjadi tujuan bagi wisatawan yang tertarik pada ekowisata dan petualangan, termasuk menyusuri hutan tropis, mengunjungi suku Dayak, dan menjelajahi kehidupan liar di alam sana. Kota Palangkaraya. Sebagai ibu kota provinsi, Palangkaraya memiliki peran penting dalam pemerintahan dan ekonomi. Palangkaraya juga dikenal sebagai kota yang memiliki konsep ramah lingkungan dengan kebijakan untuk menjaga kelestarian alam dan ruang terbuka hijau. Kalimantan Tengah terus berkembang dengan mengedepankan keseimbangan antara pembangunan, ekonomi, dan pelestarian alam sehingga menjadi salah satu daerah dengan potensi besar di Indonesia. Selanjutnya, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur memiliki berbagai keistimewaan yang menjadikan wilayah yang unik dan menarik di Indonesia. Beberapa antara lainnya, kekayaan alamnya. Kaltim atau Kalimantan Timur kaya akan sumber daya alam, terutama batu bara, minyak, gas alam. Selain itu, hutan tropis yang luas di wilayah itu menjadi rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna yang langka seperti orangutan. Nah, selanjutnya, potensi energi tembakau. Kalimantan Timur juga sedang mengembangkan potensi energi tembakau seperti pembangkitan listrik tenaga air dan energi surya. Ibu kota negara baru sebagai lokasi ibu kota negara yang baru di Nusantara. Kalimantan Tengah mengalami perkembangan pesat dengan pembangunan infrastruktur yang besar untuk menunggu peralihan pusat pemerintahan dari Jakarta. Ini menjadi Kalimantan Timur lebih strategis dan penuh peluang di masa depan. Keanekaragaman budaya dan etnis. Kalimantan Timur dihuni oleh berbagai suku dan etnis sebagai Dayak, Banjar, Kutai, dan Bugis. Peristiwa alamnya, Kalimantan Timur memiliki sejumlah destinasi alam yang memukau seperti Taman Nasional Kutai, Pulau Darawan, dan Pantai Batan Nisan. Keindahan alamnya yang menarik bagi pecinta alam. Pertumbuhan ekonomi yang pesat berkat potensi sumber daya alam dan proyek-proyek besar seperti pembangunan IKN, ekonomi Kaltim terus berkembang dengan pesat. Selanjutnya, keistimewaan Kalimantan Barat. Kalimantan Barat juga memiliki banyak keistimewaan yang membuatnya unik dan penting dalam konteks kebudayaan alam dan ekonomi Indonesia. Keanekaragaman alam yang luas. Kalimantan Barat memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan hutan tropis yang luas, gunung, sungai besar seperti Sungai Kapuas. Suku dan budaya yang beragam. Kalimantan Barat adalah rumah bagi berbagai suku bangsa, termasuk Dayak, Melayu, Bugis, dan Tionghoa. Selanjutnya, ada Kalimantan Utara. Nah, Kalimantan Utara ini merupakan provinsi termuda di Indonesia yang baru terbentuk pada tahun 2012. Meskipun relatif baru, Kalimantan Utara memiliki sejumlah keistimewaan yang membuatnya menarik dan baik dari sisi alam, budaya, maupun ekonomi. Kalau ngomongin pengembangan Kalimantan Selatan, daerah ini punya potensi besar banget, terutamanya dari segi budaya, alam, dan ekonomi. Saran santai buat pengembangannya yaitu
1. Pariwisata yang terarah dan berkelanjutan. Potensinya pasar terapung Pegunungan Maratus dan wisata budaya Banjar bisa lebih dikenal dunia. Saran, perbanyak promosi wisata digital, misalnya bikin video keren tentang pasar terapung atau trek alam di alam Pegunungan Maratus. Infrastruktur penduduk wisata seperti jalan, penginapan, dan fasilitas transportasi harus diperbaiki tanpa merusak lingkungan. 2. Pelestarian lingkungan. Potensinya Kalimantan Selatan punya hutan tropis, sungai, dan satwa eksotis seperti bekantan yang perlu dijaga. Sarannya, edukasi masyarakat tentang pentingnya konservasi hutan dan satwa. Dorong pariwisata berbasis lingkungan yang melibatkan masyarakat lokal, jadi mereka juga dapat memanfaatkannya. 3. Pengembangan ekonomi lokal. Potensinya UMKM khas Banjar seperti kuliner soto Banjar, amplang, dan kerajinan ukir kayu punya nilai jual tinggi. Sarannya, bantu UMKM go digital supaya produk khas Kalimantan Selatan bisa dijual lewat marketplace atau e-commerce. Adakah pelatihan pengemasan dan pemasaran biar produk lokal lebih menarik dan lebih terlihat menarik di mata pembeli. 4. Penguatan infrastruktur dan konektivitas. Banyak potensi daerah yang belum terekspos karena aksesnya susah. Saran, bangun jalan yang menghubungkan desa-desa terpencil dan kota utama tanpa mengorbankan lingkungan. Transportasi murah dan ramah lingkungan, misalnya dengan perahu modern atau disebut dengan klotok. 5. Revitalisasi budaya lokal. Potensi budaya Banjar dan Dayak Maratus punya daya tarik besar tapi mulai terkikis modernisasi. Sarannya, gelar festival budaya rutin yang terperkenalkan adat Banjar, tari-tarian, dan kuliner lokal. Libatkan generasi muda untuk melestarikan budaya, misalnya lewat media sosial dan komunikasi saat ini. 6. Peningkatan pendidikan dan kesehatan. Potensinya, pendidikan dan kesehatan masyarakat adalah kunci pengembangan jangka panjang. Saran, perbanyak sekolah di daerah terpencil dengan fasilitas lengkap, perkuat layanan kesehatan keliling di daerah terpencil atau pendalaman. 7. Pemanfaatan sumber daya alam yang bijak. Potensinya, sumber daya alam seperti batu bara dan sawit memang penting, tapi jangan sampai merusak lingkungan. Sarannya, prioritaskan tambang yang ramah lingkungan dan adil bagi masyarakat sekitar. Investasikan sebagai keuntungan dari sumber daya alam ke sektor lain seperti pariwisata, pendidikan, teknologi, dan teknologi hijau. Kalau semua ini berjalan, Kalimantan Selatan nggak cuma jadi daerah maju, tapi juga tetap mempertahankan keunikan dan keasrian yang jadi daya tariknya. Kuncinya, kolaborasi pemerintahan masyarakat dan investor. Santai tapi pasti, Kalimantan bisa banget jadi contoh daerah maju yang tetap ramah lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Sekian penjelasan materi yang saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat dan bisa mendorong generasi-generasi muda untuk mendalami pembelajaran tentang lingkungan sekitar. Sekian dan terima kasih.